warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yain Widiana dengan NIM 857015398. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IDIK 4013, yaitu mempresentasikan salah satu modul yang ada di modul IDIK 4013 dengan dosen pembimbing Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI. Pada modul IDIK 4013 terdapat 6 modul. Nah, di sini saya akan memilih pada modul yang pertama tentang prinsip dasar dan struktur penulisan karya ilmiah, yang mana pada modul 1 ini terbagi menjadi 2 kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar yang pertama akan membahas tentang hakikat karya ilmiah, dan kegiatan belajar 2 akan membahas tentang struktur penulisan karya ilmiah. Baik, langsung saja kita meranjak ke modul 1 pada kegiatan belajar 1 yang akan membahas tentang hakikat karya ilmiah. Berbicara mengenai hakikat berarti inti yang ada pada kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas apa sih karya ilmiah itu, berikut beserta ciri-cirinya, terus beserta cara penulisannya, dan masih banyak lagi, dan kita akan kupas pada pembicaraan kita kali ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah hasil pemikiran dari suatu disiplin ilmu yang kemudian disusun secara sistematis, logis, benar, ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, dari kalimatnya saja karya ilmiah berarti sudah dapat dipikirkan bahwa karya adalah sesuatu yang diciptakan oleh seseorang atau sesuatu yang dibuat oleh seseorang. Sedangkan ilmiah adalah sesuatu yang bersifat dengan murni, dengan real, dan terjadi secara ilmiah atau terjadi secara alami. Nah, jadi karya ilmiah ini dibuat oleh seseorang yang memang seseorang tersebut telah mengalaminya, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan, tapi dengan standar disiplin ilmu yang nantinya disusun secara sistematis, logis, ilmiah, benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah itu terbagi menjadi 5. Ada objektif, ada netral, logis, sistematis, dan menyajikan fakta. Ciri yang pertama yaitu objektif. Objektif berarti maksudnya karya ilmiah tersebut tersusun berdasarkan dengan fakta dan data dan tidak direkayasa. Nah, fakta dan data ini maksudnya fakta yaitu seorang penulis karya ilmiah memang telah melakukan penelitian atau melakukan observasi secara langsung untuk membuat karya ilmiahnya tersebut. Nah, misalnya seperti ini, ada seorang penulis karya ilmiah yang ingin membuat karya ilmiah tentang keberhasilan belajar peserta didik di SDN Kuala Sekampung, Kecamatan Seragi dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian penulis karya ilmiah tersebut melakukan observasi dan penelitian bagaimana keberhasilan belajar yang terjadi di SDN Kuala Sekampung tersebut. Kemudian nantinya harus dilengkapi dengan data pula. Data ini dapat bersumber dari nilai harian siswa dan nilai akhir siswa. Sehingga dengan adanya fakta dan data yang valid, nantinya penulis karya ilmiah tersebut dapat menyajikan karya ilmiahnya yang dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan fakta dan data yang memang benar-benar ada. Nah, yang selanjutnya yaitu netral. Netral di sini maksudnya suatu karya ilmiah tersebut harus bebas dari suatu golongan tertentu atau golongan. Nah, maksudnya dalam menyampaikan pengungkapan, penyampaian kalimat, pernyataan-pernyataan yang ada di karya ilmiah, seorang penulis tidak boleh condong ke suatu kepentingan tertentu atau golongan. Karena apa? Karena jika penulis karya ilmiah tersebut condong ke suatu kepentingan tertentu atau golongan, nantinya kalimat atau pernyataan yang ada di karya ilmiahnya tersebut akan
mengandung unsur emosional yang nantinya ketika pembaca membacanya akan menggunakan emosionalnya. Sedangkan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh kita menggunakan kalimat yang nantinya mengundang emosional si pembaca. Maka dari itu harus perlu diperhatikan untuk kalimat yang mengajak, melarang, mengejek, itu harus perlu dihindarkan. Ciri yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis berarti karya ilmiah tersebut harus disusun secara berurutan sesuai dengan urutannya. Nah, urutan karya ilmiah itu kan ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nah, jadi dalam pengurutannya seorang penulis karya ilmiah itu harus disusun secara sistematis karena nantinya agar si pembaca dapat membacanya itu dengan mudah, tidak merasa kebingungan kemana sih alur karya ilmiah ini. Kalau berantakan, pasti si pembaca akan merasa kebingungan. Kemana alurnya ini? Kok bisa bagian isi dulu, lalu bagian penutup, dan yang terakhir malah bagian pendahuluan. Ciri yang keempat adalah logis. Logis itu berarti mengungkapkan pemikiran, penalaran secara logika. Nah, jadi karya ilmiah tersebut disusun berdasarkan dengan penalaran si penulis. Nah, penalaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penalaran induktif dan yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran induktif digunakan apabila penulis karya ilmiah tersebut ingin mengungkapkan suatu fakta dan data, sedangkan penalaran deduktif digunakan oleh penulis karya ilmiah apabila penulis tersebut ingin mengungkapkan tentang suatu teori atau hipotesis. Jadi, letak perbedaannya itu dari penggunaan pengungkapan yang ingin dilakukan oleh si penulis karya ilmiah. Nah, penalaran ini yang disampaikan oleh penulis yang tertuang dalam karya ilmiahnya tersebut nantinya harus mampu mengkomunikasikan antara karya ilmiahnya dengan si pembaca agar nantinya si pembaca dapat menemukan informasi yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Ciri yang terakhir adalah menyajikan fakta. Berarti karya ilmiah tersebut harus menyajikan fakta dan data yang memang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, tapi dalam menyampaikan fakta itu tidak boleh dengan menggunakan pernyataan yang nantinya akan mengandung emosional. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata-kata yang menggebu-gebu. Yang kedua, tidak boleh dengan kalimat yang mengungkapkan kesedihan. Yang ketiga, dengan menggunakan kalimat yang mengandung kesenangan. Dan yang keempat, yaitu dengan menggunakan kalimat yang mengejek dan ungkapan marah. Nah, ungkapan-ungkapan ini harus dihindarkan ketika kita membuat karya ilmiah karena nantinya ungkapan-ungkapan ini akan mengandung emosional dari si pembaca. Yang selanjutnya akan membahas tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Berbicara mengenai tujuan berarti adalah hasil akhir dari dibuatnya karya ilmiah itu untuk apa sih? Nah, di sini ada 5 tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu untuk menyebarkan gagasan si penulis kepada masyarakat atau kalangan tertentu. Nah, gagasan penulis ini berarti kan pemikiran yang ada pada karya tulis si penulis itu. Nah, tujuan dibuatnya karya tulis itu oleh si penulis agar nantinya si pembaca baik dari masyarakat atau kalangan tertentu dapat membaca apa sih karya ilmiah yang dibuatnya. Nah, dari membaca karya ilmiah yang dibuatnya, nantinya si penulis pasti mengharapkan agar seorang atau masyarakat atau kalangan tertentu yang belum mengetahui fakta jadi sudah mengetahui fakta. Dari yang belum paham menjadi paham, dan dari yang masih ragu tentang suatu fakta menjadi yakin terhadap fakta tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk memenuhi persyaratan studi. Nah, maksudnya begini, tujuan dibuatnya karya ilmiah itu apabila
seorang dosen atau seorang guru memerintahkan kepada mahasiswa atau siswanya untuk membuat suatu laporan atau penelitian yang nantinya dibuat karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah ini bertujuan untuk nantinya tugas tersebut kan dikumpulkan, berarti menjadi persyaratan dari suatu studi. Misalnya, ketika kita ingin mendapatkan gelar sarjana, kita pasti mengerjakan adanya skripsi. Nah, skripsi ini kan berada di tugas akhir perkuliahan. Nah, kita untuk mendapatkan gelar sarjana itu, kita harus menyelesaikan skripsi kita terlebih dahulu. Kalau skripsinya nggak selesai, berarti kita nggak bisa menyandang gelar sarjana. Oleh karena itu, di sini, di tujuan yang kedua, yaitu karya ilmiah dibuat untuk persyaratan dalam suatu studi. Ciri yang ketiga, yaitu karya ilmiah dibuat untuk didiskusikan dengan kalangan atau pada forum pertemuan ilmiah. Jadi karya ilmiah tersebut memang sengaja dibuat untuk nantinya dipresentasikan dan diskusikan. Nah, misalnya ketika kita melihat seminar, nah orang yang menyampaikan materi seminar tersebut kemudian menampilkan suatu karya ilmiah. Nah, di situ memang sengaja dibuat oleh si penyampai materi itu untuk nantinya dipresentasikan dan nantinya untuk didiskusikan terhadap gagasannya itu. Ciri yang keempat yaitu penulisan karya ilmiah dibuat untuk ajang perlombaan. Nah, jadi karya ilmiah tersebut memang sengaja dibuat untuk mengikuti kegiatan perlombaan. Tujuan yang terakhir yaitu karya ilmiah dibuat untuk menyebarkan informasi penelitian kepada masyarakat dan kalangan tertentu. Jadi karya ilmiah tersebut dibuat untuk mengungkapkan penelitian yang dilakukan oleh si penulis untuk nantinya disampaikan kepada si pembaca, baik dari masyarakat atau kalangan tertentu. Nah, tujuannya agar si pembaca yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya belum paham menjadi paham, dan yang awalnya ragu terhadap penelitian tersebut kemudian menjadi yakin karena telah membaca karya ilmiah tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi karya ilmiah. Fungsi ini kan berarti manfaat dari karya ilmiah tersebut apa sih? Di sini ada 3 fungsi karya ilmiah. Yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua ramalan, dan yang ketiga adalah kontrol. Yang pertama adalah kejelasan atau explanation. Nah, jadi manfaat atau fungsi dari adanya karya ilmiah itu nantinya untuk memberikan kejelasan kepada orang lain atau si pembaca. Jadi, dengan adanya karya ilmiah itu, nantinya si pembaca yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya dia tidak yakin menjadi yakin, dan yang awalnya tidak mengetahui suatu fakta jadi mengetahui suatu fakta. Itulah yang dimaksud dengan kejelasan dalam fungsi karya ilmiah. Selanjutnya yang kedua adalah ramalan atau prediction. Nah, jadi ramalan di sini adalah berfungsi untuk karya ilmiah tersebut mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang nanti terjadi di masa depan. Kemungkinan-kemungkinan ini harus berdasarkan dengan data, analisis, dan temuan ilmiah. Nah, jadi perkembangannya itu harus secara relevan. Jadi, karya ilmiah ini nantinya akan berfungsi untuk mengungkap kejadian-kejadian yang nanti memang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol di sini maksudnya kemampuan karya ilmiah yang nantinya untuk mengelola, mengawasi, memberikan acuan dan rekomendasi terhadap suatu penelitian dan hasil analisis. Fungsi kontrol ini adalah untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang memang sesuai dengan tujuannya, sehingga mereka dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, dalam hal ini
cakupannya banyak, bisa individu, bisa kelompok, dan masyarakat luas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ini ada banyak. Yang pertama ada kertas kerja. Kertas kerja ini adalah suatu dokumen yang disusun secara sistematis setelah melakukan kajian atau evaluasi terhadap suatu program kerja berdasarkan dengan data dan fakta yang valid. Nah, biasanya kertas kerja ini digunakan untuk nantinya didiskusikan pada forum kerja atau lokakarya. Nah, tapi kertas kerja ini tidak hanya untuk mengungkapkan suatu permasalahan dalam kegiatan kerja saja, namun bisa juga untuk mengungkapkan rencana pelaksanaan kerja. Jenis yang kedua adalah makalah. Makalah ini dibuat dan disusun oleh seseorang apabila orang tersebut telah melakukan penelitian langsung di lapangan. Nah, di sini saya pernah melakukan pembuatan makalah pada semester 1 pada mata kuliah kegiatan kepemudaan. Nah, di situ saya membuat tentang kegiatan kepemudaan pembuatan tahu walik. Nah, di situ kemudian saya menyusun makalah tersebut untuk nantinya dikumpulkan kepada dosen saya. Pembuatan makalah tersebut juga tidak asal-asalan, namun saya berdasarkan dengan data yang memang terjadi di lapangan karena saya memang terjun langsung dalam kegiatan kepemudaan tersebut. Jadi dalam pembuatan makalah itu, data yang saya tuangkan itu memang data yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga data tersebut bersifat empirik dan objektif yang memang sesuai dengan fakta dan data yang benar-benar terjadi dan tidak direkayasa. Yang selanjutnya adalah proposal penelitian. Proposal penelitian ini dibuat sebelum seseorang tersebut menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, jadi sebelum menyusun tesis, disertasi, dan skripsi, seseorang tersebut harus membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Pada proposal penelitian ini berisikan dokumen yang isinya suatu rancangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa tersebut membuat laporan penelitian yang berisikan tentang tujuan, metode, latar belakang, dan masih banyak lagi tentang penelitian yang dilakukannya untuk nantinya diajukan kepada dosen untuk pengadaan judul yang nantinya akan menjadi skripsi atau tesis atau disertasi. Yang selanjutnya adalah skripsi. Skripsi ini biasanya dibuat oleh mahasiswa pada tugas akhir perkuliahannya untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, ini untuk S1. Nah, yang selanjutnya ada tesis. Tesis ini dibuat oleh mahasiswa juga pada tugas akhir untuk dia mendapatkan gelar master. Nah, biasanya ini untuk S2. Nah, yang selanjutnya ada disertasi. Disertasi ini juga dibuat oleh mahasiswa pada tugas akhir perkuliahannya untuk nantinya si mahasiswa tersebut mendapatkan gelar doktor. Biasanya ini untuk S3. Yang selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah jenis karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang setelah seseorang tersebut melakukan suatu penelitian. Jadi penelitiannya itu disajikan dalam bentuk dokumen tulisan, yaitu laporan penelitian. Selanjutnya adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Nah, maksudnya di sini adalah suatu dokumen atau makalah yang berisikan hasil penelitian, teori, dan analisis ilmiah yang telah melakukan proses evaluasi terhadap rekan sejawat. Nah, di sini penelitiannya itu harus disampaikan secara berkala, berkelanjutan, yang nantinya akan mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional. Selanjutnya adalah membahas tentang karya ilmiah populer dan karya ilmiah non-populer.
Yang pertama adalah karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Nah, di sini dalam kaidah penulisannya ada beberapa cara. Pertama adalah penyebutan sumber tulisan yang jelas. Nah, apabila karya ilmiah tersebut dibuat dengan menggunakan sumber dari orang lain, maka harus jelas dari mana sumber tersebut. Yang kedua adalah memenuhi kaidah penulisan berdasarkan pada teknik kutip-mengutip, penyajian kata, kalimat, frasa dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini adalah suatu tulisan yang menyajikan tentang fakta yang sedang hangat-hangatnya. Nah, biasanya ini disajikan pada media massa, koran, majalah, dan sekarang ini kita dapat merasakannya pada media sosial juga ya. Karya ilmiah populer beda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan menggunakan bahasa yang baku dan baik dan benar. Nah, tapi pada karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa populer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam karya populer ini kita dapat dengan mudah memahami apa sih topik yang sedang hangat. Karena kan karya ilmiah populer ini dipublikasikannya ke koran, majalah, media sosial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sehingga yang membacanya itu pasti dari banyak kalangan. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang petani, ada yang pekebun, dan masih banyak lagi dari banyak kalangan. Sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa yang memang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dari karya ilmiah populer tersebut. Misalnya, karya ilmiah populer ini adalah tentang jalan-jalan berlubang yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di situ kita sering membacanya pada koran edaran yang ada di Lampung tentang jalan berlubang yang masih banyak ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di situ di dalam koran itu pasti menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca karena menggunakan bahasa-bahasa yang memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari si pembaca. Nah, itu juga kan termasuk pada informasi yang masih aktual atau masih hangat-hangat. Yang selanjutnya adalah karya ilmiah non-populer. Karya ilmiah non-populer adalah karangan yang dibuat berdasarkan kepentingan atau maksud tertentu yang tidak harus dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini ada beberapa jenis dari karya ilmiah non-populer, seperti dongeng, cerpen, roman, novel, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya aja pada dongeng. Nah, dongeng itu adalah cerita yang biasanya anak-anak dengar untuk mereka baca atau mereka dengarkan sebelum mereka tidur. Nah, di situ penyusunannya menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh mereka. Nah, tapi yang ada di dongeng itu atau cerita yang ada di dongeng itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun ciri-ciri dari karya ilmiah non-populer. Yang pertama yaitu karya ilmiah non-populer tidak perlu diadakan adanya pembuktian. Karena tidak perlu adanya pembuktian berarti tidak ada data pendukung juga tidak apa-apa. Karena karya ilmiah non-populer ini pasti memiliki sistematika yang berbeda tiap antar penulis. Misalnya pada dongeng, misalnya dongeng Maling Kundang. Penulis A bisa saja menceritakan alur cerita dari dongeng tersebut begini. Nah, sedangkan penulis yang B bisa juga menyajikan dengan judul yang sama tetapi menggunakan alur yang lain. Nah, perbedaan alur tersebut tidak apa-apa
karena karya ilmiah non-populer itu tidak harus dibuktikan dan tidak menggunakan data pendukung untuk memvalidkan karya ilmiah non-populer tersebut. Ciri yang selanjutnya yaitu sistematika karya ilmiah yang memang telah disusun tetapi dapat diubah sesuai dengan selera si penulis. Dan ciri yang selanjutnya yaitu gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu dengan mempersiapkan topik. Topik ini berkaitan dengan tema dari karya ilmiah yang nantinya akan kita buat. Nah, pemilihan topik ini tidak asal-asalan, namun pemilihan topik harus sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan layak dibahas sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh si penulis. Yang selanjutnya, topik harus menarik. Lalu, topik harus berkenalan baik dengan si penulis. Maksudnya, si penulis memang berhubungan erat dengan topik yang ingin ia gunakan dalam karya ilmiahnya tersebut. Yang selanjutnya, bahan bacaan atau sumber dan data yang diperlukan harus sesuai dan lengkap. Lalu, topik yang dipilih baiknya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih topik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dari semua hal yang berkaitan dengan pemilihan topik itu berarti tema atau topik yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah itu harus sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan juga layak untuk dibahas karena perkembangan pengetahuan itu tadi. Yang selanjutnya yaitu topik harus berkaitan erat dengan kehidupan kita. Misalnya kehidupan kita, kegiatan kita sehari-harinya adalah seorang guru. Berarti tema yang nantinya kita angkat, judul yang akan kita angkat nantinya berkenaan dengan kegiatan kita sebagai seorang guru. Nah, topik ini juga harus dibuat untuk menarik perhatian. Karena apa? Karena orang pertama kali membaca buku itu kan pasti membaca tentang apa sih topiknya, apa sih judulnya. Oleh karena itu, topik ini harus dibuat semenarik mungkin. Yang selanjutnya, dalam pemilihan topik kita harus juga menyiapkan data, sumber bacaan, dan sumber-sumber yang lainnya secara lengkap untuk nantinya mendukung penulisan karya ilmiah kita. Yang selanjutnya, topik sebaiknya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Tidak terlalu sempit maksudnya agar kalimat-kalimat atau kebahasaan yang ada di karya ilmiah itu tidak sempit, sehingga nantinya kalau sempit itu kan tidak dapat digeneralisasikan dan topik yang dibahas itu juga khusus atau sedikit. Nah, kalau terlalu luas juga akan menyusahkan kita dalam penulisan karya ilmiah karena nanti pembahasannya akan semakin dalam. Oleh karena itu, topik penulisan karya ilmiah bagusnya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan topik, lalu kita nantinya akan menentukan judul. Jadi judul apa sih yang kita buat? Nah, judul ini harus mengacu kepada apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan kapan. Atau 5W 1H. Misalnya, saya membuat penelitian tentang keberhasilan belajar di SDN Kuala Sekampung, Kecamatan Seragi dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini akan mengandung pertanyaan dalam menentukan judul penulisan karya ilmiah saya. Yang pertama, apa sih yang akan dibahas? Tentang apa? Lalu kemudian, mengapa? Mengapa
keberhasilan belajar di SDN Kuala Sekampung dapat tercapai? Lalu yang ketiga, bagaimana? Bagaimana keadaan di SDN Kuala Sekampung ketika menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek? Lalu siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan belajar tersebut? Dan lalu kapan? Kapan terjadinya keberhasilan belajar tersebut? Nah, jadi dengan menguraikan semuanya ini nantinya akan membentuk karya ilmiah yang baik. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Nah, tahap pengumpulan data ini dapat kita lakukan dengan melakukan analisis secara langsung atau kita terjun langsung ke lapangan, bisa juga dengan kuesioner atau wawancara, bisa juga dengan menggunakan rekaman video atau rekaman audio juga bisa, atau bisa juga kita dengan mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengorganisasian atau pengonsepan. Nah, pada tahapan ini ketika kita sudah selesai melakukan pengumpulan data, lalu selanjutnya data tersebut dipisahkan berdasarkan sifat, bentuk, dan jenisnya. Setelah dipisahkan, peneliti bisa juga menyimpan data yang memang layak dan memang diperlukan untuk kegiatan penulisan karya ilmiahnya. Nah, data yang tidak perlu bisa juga disimpan untuk nantinya siapa tahu bisa digunakan pada kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiahnya. Lalu setelah mengumpulkan data, peneliti dapat melakukan permasalahan apa sih yang nantinya akan diangkat atau diadopsi pada karya ilmiahnya tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik penyuntingan konsep. Nah, di sini pada kegiatan pengetikan, seorang penulis karya ilmiah tersebut harus memeriksa kejelasan-kejelasan kata yang ada. Berarti pada kegiatan ini adalah kegiatan edit. Maksudnya kata-kata yang tidak koheren itu bisa dibuang, kalimat yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan. Dan pada tahapan ini juga kita memperbaiki kebahasaan yang masih belum benar. Yang selanjutnya adalah teknik penyajian. Sudah pasti teknik penyajian karya ilmiah itu harus bersifat dengan sistematis dan bisa dikomunikasikan oleh si pembaca dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam bentuk penyajian ini, penataan segi teknis dan bahasa perlu diperhatikan oleh penulis karya ilmiah. Yang selanjutnya adalah faktor kesulitan menulis karya ilmiah. Biasanya ini dirasakan oleh mahasiswa karena ketidakmampuan dalam mengelola kemampuan menentukan ide pokok dari bahasan karya tulis mereka. Faktor kesulitan ini bisa juga karena kurangnya intelektual mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa masalah faktor intelektual, yaitu yang pertama yaitu lemahnya kemampuan mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan ilmu tertentu. Yang selanjutnya adalah ketidaklengkapan pedoman penulisan ilmiah dalam menjelaskan cara penulisan yang sesuai dengan hukum pengetahuan, dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, dalam hal ini diartikan sebagai kurangnya panduan atau pedoman dalam mengintegrasikan landasan filosofis ilmu pengetahuan ke dalam praktik penulisan karya ilmiahnya. Hal ini sering menjadi kendala dalam menghasilkan karya ilmiah karena tidak hanya memenuhi aturan teknik saja, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang filsafat suatu ilmu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan dimensi epistemologi? Nah, epistemologi ini berkaitan dengan cara memperoleh dan memfasilitasi pengetahuan. Nah, dalam hal ini, dalam penulisan karya ilmiah, aspek ini mencakup bagaimana si penulis menyusun argumen berdasarkan bukti yang valid, yang relevan, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
Lalu apa yang dimaksud dengan ontologi? Ontologi ini berkaitan dengan sifat dasar, realitis, atau apa yang dianggap benar dan dapat diketahui. Nah, dalam konteks penulisan karya ilmiah, hal ini berkaitan dengan definisi konsep, asumsi tentang fenomena yang diteliti, dan kerangka berpikir si penulis. Lalu ada dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi ini berfokus pada nilai-nilai yang termasuk pada etika dan pemanfaatan pengetahuan yang dihasilkan. Nah, pada kegiatan ini, si penulis nantinya dapat mempertimbangkan implikasi etis dari penulisan karya ilmiahnya tersebut dengan nilai-nilai yang nantinya dapat diperjuangkan. Nah, pedoman ini juga tidak hanya memberikan arahan tentang etika saja, tetapi dapat menghubungkan relevansi pengetahuan dengan konteks sosial dan moral. Lalu faktor yang selanjutnya adalah lemahnya mahasiswa dalam dimensi metodologi riset. Nah, dalam hal ini merujuk pada kurangnya pemahaman mahasiswa, keterampilan, dan penerapan metode penelitian yang benar dan sistematis. Nah, dalam dimensi metodologi riset ini mencangkup langkah-langkah penting dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Jika mahasiswa tidak menguasai aspek ini, maka karya ilmiah yang nantinya dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan standar akademik dan nantinya akan kurang valid. Yang selanjutnya adalah kurangnya membaca buku referensi yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang diteliti. Nah, hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam penulisan karya ilmiah. Ini mengacu pada minimnya usaha yang dilakukan mahasiswa dalam mencari, mempelajari, dan memahami sumber yang nantinya dapat mendukung penelitiannya. Akibatnya apa? Akibatnya, nanti karya ilmiah yang dihasilkan cenderung dangkal, tidak terarah, dan kurang berbobot. Yang selanjutnya adalah lemahnya kemampuan mahasiswa dalam menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Sedangkan pada penulisan karya ilmiah itu harus menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Namun di sini sering terjadi kekeliruan, yang mana mahasiswa ini kurang pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan aturan tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat sesuai dengan standar formal. Nah, jika hal ini terus, maka akan berdampak pada kualitas karya ilmiah, baik dari segi keterbacaannya, kejelasannya, maupun kredibilitas sebagai karya ilmiah tersebut. Yang selanjutnya kita akan meranjak ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang struktur penulisan karya ilmiah. Yang A adalah struktur penulisan karya ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan struktur penulisan karya ilmiah? Struktur penulisan karya ilmiah adalah kerangka atau susunan sistematis yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Struktur ini dirancang agar tulisan karya ilmiah tersebut memiliki alur yang logis, mudah dipahami, dan sesuai dengan standar akademik. Nah, pada setiap bagian yang ada di struktur penulisan karya ilmiah ini juga memiliki fungsi tertentu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mendukung argumentasi dari hasil penelitian. Nah, di sini struktur penulisan karya ilmiah terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, yang pertama ini ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam struktur penulisan karya ilmiah adalah bagian yang paling awal yang bertujuan untuk memberikan konteks, latar belakang, dan landasan masalah yang menjadi fokus pada penelitian. Nah, pada bagian pendahuluan ini ditulis dengan logis dan sistematis, serta memandu pembaca untuk nantinya memahami tentang apa sih yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Yang selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi pada struktur penulisan karya ilmiah adalah bagian yang menyampaikan adanya pembahasan terkait penelitian. Nah, dalam hal ini meliputi adanya landasan teori, metodologi, hasil, dan pembahasan. Pada bagian isi juga berisi tentang
inti dari penelitian yang dilakukan, yang mencakup adanya proses, analisis, dan interpretasi data. Biasanya, pada bagian isi ini terdiri dari beberapa subbagian yang disusun secara logis dan sistematis. Lalu bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup pada struktur penulisan karya ilmiah adalah bagian yang terakhir, yang berfungsi untuk merangkum hasil penelitian, serta memberikan kesimpulan yang relevan, juga untuk menyampaikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan. Nah, pada bagian penutup ini menyajikan ringkasan dari seluruh isi karya ilmiah secara singkat, padat, dan jelas. Lalu selanjutnya ada macam-macam struktur penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ini sangat banyak sekali dalam bidang akademik. Namun secara garis besar, karya ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu makalah, yang kedua itu artikel, dan yang ketiga adalah laporan penelitian. Yang dimaksud dengan makalah adalah suatu tulisan yang disusun secara sistematis dan berstruktur untuk membahas topik tertentu. Nah, biasanya makalah ini dibuat untuk dituangkan pada diskusi. Yang dimaksud dengan artikel adalah karya ilmiah yang ditulis secara singkat yang memuat hasil penelitian, kajian, atau analisis dari suatu topik secara ringkas namun mendalam. Nah, artikel ini sering kita jumpai pada jurnal. Yang dimaksud dengan laporan penelitian adalah suatu dokumen yang dibuat setelah selesai melaksanakan penelitian. Dari karya ilmiah makalah, artikel, dan laporan penelitian ini sama-sama memiliki komponen yang sama dalam struktur penulisannya. Namun ada perbedaan yang mana terkadang yang ada di makalah belum tentu ada di artikel ataupun laporan penelitian. Oleh sekarang kita akan membahasnya satu persatu, struktur-struktur atau komponen-komponen yang ada pada makalah, artikel, dan laporan penelitian. Struktur penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu makalah. Nah, makalah di sini dalam struktur penulisannya yang pertama itu ada cover atau halaman awal. Yang kedua ada abstrak. Abstrak ini boleh ada dan boleh tidak atau bersifat tentatif. Terus yang ketiga yaitu adanya kata pengantar. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Lalu kemudian ada daftar tabel. Tapi daftar tabel ini juga sama seperti abstrak. Boleh ada dan boleh tidak atau bersifat dengan tentatif. Lalu ada bagian pendahuluan. Lalu selanjutnya ada bagian isi atau bagian pembahasan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, di sini ada contoh tentang cover atau halaman awal. Nah, cover ini merupakan bagian yang paling penting dalam makalah karena pada bagian cover ini berisi adanya identitas penulis beserta judul dari makalah yang disusun. Selain itu, bagian cover juga berisi nama penulis dan juga logo lembaga pendidikan. Nah, pada cover ini merupakan salah satu contoh cover makalah yang baik karena udah ada judul, ada logo universitas, serta ada nama penyusunnya. Selanjutnya di sini juga ada contoh kata pengantar. Nah, kata pengantar ini dicantumkan untuk ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendukung seorang penulis dalam menyelesaikan pembentukan makalahnya. Nah, tulisan ini juga ada di bagian akhirnya itu ada tempat, tanggal, serta nama penyusun di bagian kanan bawah. Yang selanjutnya di sini ada contoh daftar isi. Nah, daftar isi ini nantinya akan mempermudah pembaca ketika hendak membaca salah satu bagian dari makalah. Yang selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini adanya latar belakang. Latar belakang ini merupakan bagian yang penting dalam suatu makalah. Karena pada bagian latar belakang ini dapat menjabarkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan oleh si penulis. Tanpa adanya latar belakang yang jelas, maka sebuah makalah dianggap tidak valid.
Pada bagian pendahuluan juga atau pada bab 1 terdapat tujuan penelitian. Nah, pada bagian tujuan penelitian ini, seorang penulis harus menjabarkan tujuan apa yang hendak dicapai dari penulisan makalahnya. Nah, dari tujuan inilah yang nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun makalah tersebut. Lalu selanjutnya pada bagian pendahuluan atau bab 1 ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang berisikan pokok masalah yang akan dibahas dalam makalah tersebut. Pada bagian ini terdapat beberapa poin-poin dalam kalimat pertanyaan. Lalu selanjutnya pada bab 2 atau pada bagian pembahasan. Nah, pada bagian bab 2 atau pembahasan ini nantinya akan disajikan kajian teori serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini ada contohnya. Pada bagian ini ada teori-teori yang digunakan selama penelitian dengan lengkap dan menyeluruh. Pada bab 2 ini selain ada kajian teori, tapi juga ada isi dan makna dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini dijabarkan juga tuh adanya metode, teknik, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk itu, pada bagian pembahasan atau bagian isi ini biasanya cenderung lebih panjang dibanding pada bagian pendahuluan atau bagian penutup. Nah, di sini ada contoh pada bab 3 atau bagian penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada contoh kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya ada contoh daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah untuk menuliskan semua sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian. Selanjutnya adalah struktur penulisan karya ilmiah, yaitu artikel. Nah, di sini penyusunannya yang pertama itu judul, nama penulis dan afiliasi, abstrak dan kata kunci, bagian awal atau pendahuluan, bagian isi atau pembahasan, bagian penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, lampiran pada artikel ini bersifat tentatif, boleh ada dan boleh tidak. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara penulisan artikel yang berbeda dengan tadi itu makalah. Nah, jadi berbeda ya. Kalau di dalam artikel itu penulisannya seperti ini, yaitu judul, lalu kemudian di bawahnya nama penulis. Nah, biasanya nama penulis ini diurutkan dari yang senior terlebih dahulu apabila lebih dari satu orang penulis. Nah, jadi siapa yang paling senior atau keilmuannya dianggap paling tinggi maka diletakkan di paling atas. Lalu kemudian di bawahnya ada email. Lalu setelah email di bawahnya lagi itu ada afiliasinya. Afiliasi ini bisa dalam bentuk universitas atau bisa juga tempat di mana artikel tersebut diterbitkan. Lalu di bawahnya setelah penulisan nama dan afiliasi itu ada abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan singkat yang dicerminkan dari isi artikel tersebut. Nah, pada bagian abstrak ini memberikan gambaran tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian dari artikel tersebut. Lalu di bawahnya ada kata kunci. Nah, kata kunci ini merupakan parafrase yang mewakili topik utama dalam sebuah artikel tersebut. Nah, ini biasanya di dalam kata kunci ini hanya ada 3-5 kata saja. Dan untuk bagian-bagian yang lain yang ada di artikel sudah dijelaskan tadi, sama seperti yang ada pada bagian-bagian yang ada pada makalah. Selanjutnya adalah struktur dari penulisan karya ilmiah laporan penelitian. Nah, pada laporan penelitian ini lebih banyak strukturnya serta lebih banyak sub-sub bahasan yang nantinya menjadi bagian dari struktur penulisan laporan penelitian.
Komponen-komponennya itu yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul ini juga ada halaman judul luar dan ada halaman judul dalam. Lalu ada pernyataan, persembahan, pengesahan pembimbing, pengesahan penguji, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, ini bersifat tentatif. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar tabel juga bersifat tentatif. Daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lambang juga bersifat tentatif. Lalu ada daftar lampiran, lalu bab 1 atau bagian pendahuluan. Pada bab 1 atau pendahuluan ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua ada pentingnya masalah. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Yang keempat ada batasan masalah. Yang kelima ada rumusan masalah. Yang keenam ada pernyataan penelitian. Pernyataan penelitian ini bersifat tentatif, artinya boleh ada dan boleh tidak. Yang ketujuh ada tujuan penelitian. Yang kedelapan ada manfaat penelitian. Dan yang kesembilan ada batasan istilah atau definisi. Lalu selanjutnya pada bab 2. Pada bab 2 ini merupakan kerangka teoritis atau kajian pustaka. Nah, pada bagian 2 ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu deskripsi teori atau landasan teori. Yang kedua, penelitian dahulu yang relevan atau penelitian terkait. Yang ketiga yaitu ada kerangka berpikir atau landasan konseptual. Yang keempat ada anggapan dasar atau asumsi penelitian. Nah, ini juga bersifat tentatif, boleh ada dan boleh tidak. Yang kelima ada hipotesis penelitian. Ini juga bersifat tentatif, boleh ada dan boleh tidak. Lalu selanjutnya pada bab 3. Pada bab 3 merupakan metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampel atau responden penelitian. Yang keempat ada variabel dan data. Yang kelima ada instrumen penelitian. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Yang ketujuh ada uji prasyarat analisis atau pengabsahan data. Yang kedelapan ada teknik analisis data. Yang kesembilan ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini bersifat tentatif. Yang selanjutnya ada bab 4. Bab 4 ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada deskripsi data atau temuan penelitian. Yang kedua ada uji prasyarat analisis atau pengabsahan data. Yang ketiga ada analisis data. Yang keempat ada pengujian hipotesis. Dan yang kelima ada pembahasan. Lalu selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini merupakan bab penutup. Pada bab 5 juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada simpulan. Yang kedua ada saran. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi ini bersifat tentatif. Lalu yang keempat ada keterbatasan. Keterbatasan juga sama, bersifat tentatif. Yang kelima ada daftar kepustakaan. Dan yang keenam ada lampiran. Lampiran ini juga bersifat tentatif. Nah, laporan penelitian ini memang memiliki beberapa komponen yang setiap komponennya memiliki sub-sub yang lebih mendalam dalam pembahasan laporan penelitiannya. Nah, biasanya laporan penelitian ini digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, master, maupun dokter. Maka, laporan penelitian ini sama jenisnya dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai modul 1 tentang prinsip dasar dan struktur penulisan karya ilmiah. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.